Apaan tuh Cek? Aku mau lihat dong Cek, boleh gak? Ih Andrew, kan kamu punya HP sendiri, kamu lihat sendiri lah. Cek pelit banget, aku tuh lagi gak ada kuota Cek, aku mau lihat dong. Emang kamu mau lihat apaan sih Andrew? Nih pakai HP aku aja nih. Gak tahu. Pinjam ya Kak. Cek Kesha, nggak boleh kayak gitu. Kalau kita punya sesuatu yang bisa kita pinjamin, pinjamin aja. Tuhan Yesus aja kasih nyawanya kok, masa kita mau pelit-pelit. Ya kasih Ska itu kan Tuhan Yesus. Ya Cek Kesha nggak tahu sih apa artinya kasih. Nah sekarang IHK Grow nih Cek Kesha simak aja deh IHK Grow minggu ini nih bakalan ngomongin tentang kasih. Shalom Growers, selamat siang. Ketemu lagi dengan Papi Fendi siang hari ini. Jangan lupa sebelum Papi men-sharingkan firman Tuhan, ayo kita siapkan catatan kita. Ayo kita catat nanti firman Tuhan supaya kita bisa sama-sama mengulang dan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan siang hari ini, Papi akan membagikan kasih itu memberi. Ya, kasih itu sekali lagi memberi. Papi akan bagikan lewat Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai 37. Ya, Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Papi akan rangkum segala apa yang dikatakan oleh Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37 untuk anak-anak IHK Grow. Seperti ini, Growers, pada satu kali ada seorang ahli Taurat yang datang mencobai Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus ditanyain seperti ini, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lalu kata Tuhan Yesus, dia menjawab, "Loh, kamu kan ahli Taurat. Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Apa yang kamu baca dan kamu pelajari?" Kemudian si ahli Taurat ini menjawab Tuhan Yesus seperti ini. Ya, ayat 27. "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Lalu setelah Yesus didengarnya apa yang dikatakan oleh ahli Taurat itu, Yesus bilang, "Jawabmu itu sudah benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Lalu si ahli Taurat ini gak puas. Dia bertanya lagi sama Tuhan Yesus. Dia bertanya gini, adik-adik Growers, "Jadi siapa sesamaku manusia?" Gitu. Lalu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yang bagus sekali.
ya, dikenal sebagai perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Kalau anak-anak growers yang membaca Lukas pasal 10, ini akan menemukan ada seorang ya yang habis berpulang ya kemudian dari Yerusalem ke kota Yeriko. Dia mungkin bawa uang, bawa bekal, bawa makanan dan lain sebagainya. Tiba-tiba di tengah jalan, adik-adik, dia dicegat sama penyamun. Penyamun itu tahu nggak? Penyamun itu perampok, ya. Penyamun itu tukang begal gitu ya. Orang jahat ya. Dia bukan aja minta uangnya, tetapi dia minta makanannya. Kemudian dia minta bekalnya. Kemudian dia minta bajunya, ya. Setelah diambil semua milik si yang pria malang ini, lalu dipukulin ya sampai bengep ya, sampai bonyok. Bahkan Alkitab berkata dia sudah setengah mati ya. Lalu ditinggalin, udah diambil, uangnya diambil, bajunya diambil, makanannya diambil, semuanya nggak ada sisa ya. Bahkan disisainnya pun kesehatannya dipukulin sampai setengah mati. Jadi adik-adik growers, pada saat si orang yang malang ini ya sedang di tengah jalan, kemudian kebetulan ya dia lagi sekarat, itu ada seorang imam yang turun melewati jalan itu juga. Ya, imam ini melihat orang yang ditodong, yang dibegal ini, ya. Kondisinya aduh sakit, tolong. Lalu si imam itu setelah melihat orang itu, dia bukan memberikan pertolongan loh. Adik growers, dia justru ya dia nyimpang. Aku ngapain nolongin dia? Aku bukan saudaranya. Dia juga gak kenal sama aku juga gak kenal dia. Udahlah, daripada repot-repot. Lalu si orang imam ini pergi ya, dilewatin loh adik-adik, ya, gak ditolongin. Lalu beberapa waktu kemudian ada seorang Lewi ya. Seorang Lewi ini adalah seorang yang Israel ya. Dari 12 suku Israel, orang Lewi ini adalah salah satu suku dari Israel. Berarti ini sebenarnya satu suku ya. Karena yang dirampok ini juga orang Israel. Tapi ketika orang Lewi itu datang ke tempat itu melihat si orang itu lagi sakit. Aduh tolong saya Pak, tolong kasihani saya dirampok. Tapi orang Lewi itu cuman melihat. Waduh, ini mah ngerepotin. Sama-sama orang Israel sih. Tapi aku kan gak kenal dia. Nanti aku malah repot. Aku harus keluar uang, aku harus ngorbanin waktu aku. Udahlah, gak mau . Lalu si orang Lewi itu ambil jalan lain. Lewatin . Ya, dilewatin. Gak ditolongin lu adik-adik growers. Ya, orang itu di tengah jalan. Kasian deh. Lalu orang ketiga, setelah tadi ada orang Lewi, ya ada orang imam, yang ketiga ada seorang Samaria, ya, yang kebetulan juga lewat jalan itu. Nah, Papi mau kasih tahu, orang Samaria itu adalah orang Israel Utara. Orang Israel Utara itu sebenarnya orang campuran, dia bukan orang asli Israel, tapi orang buangan. Orang Israel yang kawin dengan orang-orang penduduk lokal sana, dinamakan orang Samaria. Jadi boleh dikatakan orang Samaria itu bukan orang yang punya darah Israel murni. Jadi udah campuran lah istilahnya. Dan orang Samaria itu tidak bergaul sama orang Yahudi. Demikian pula orang Yahudi tidak mau temenan sama orang Samaria. Karena mereka menganggap kamu bukan saudara saya. Kamu orang lain. Ya, sampai seperti itu. Tapi kebetulan orang Samaria itu berjumpa dengan orang Yahudi yang dipukulin, yang habis dibegal itu. Yang setengah mati udah, aduh tolong saya, tolong om, tolong gitu ya. Kemudian setelah orang Samaria itu melihat orang Yahudi itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kasihan ya. Walaupun sekali lagi ingat orang Samaria tadinya memang tidak mau ya berkenalan atau berbicara dengan orang Yahudi. Tetapi karena orang Samaria ini melihat si orang Yahudi ini jatuh, dirampok, diambil segala sesuatunya, digebukin, dipukulin sampai udah sekarat. Orang Samaria itu berbelas kasih. Kasihan ya, jatuh kasihan, belas kasih. Akhirnya orang Samaria itu membalut luka-lukanya, menyirami dengan minyak dan anggur. Kemudian dia menaikkan orang yang sakit itu di atas keledainya.
Lalu dibawanya ke tempat penginapan dan dirawatnya. Jadi kalau kita lihat bukan hanya dikasih minyak dibalut, tetapi dia juga menitipkan orang yang sakit itu ke penginapan. Dia kasih 2 dinar. Nah 2 dinar itu adalah ongkos untuk si tukang penginapan itu, tolong ya aku titip orang ini. Nanti kalau nggak cukup nanti aku bayar. 2 dinar itu setara 1 hari itu dulu orang sana dibayar 1 hari. Orang bekerja seharian itu dibayar 1 dinar. Berarti 2 dinar itu anggapannya 2 hari. Ya, dia sudah bayar untuk 2 hari dirawat. Ya, padahal dia nggak kenal. Dia juga cuman lewat doang jalannya. Cuman karena kasihan dia tolong si orang Yahudi yang tadi sekarat yang dipukulin. Nah, Tuhan Yesus bertanya kepada orang Taurat, ahli Taurat itu. Jadi menurut kalian, anak-anak growers juga sama nih, Tuhan Yesus bertanya. Jadi menurut kalian dari antara 3 orang tadi, menurut pendapat kalian, siapakah sesama manusia yang menjadi teladan? Apakah yang pertama seorang imam? Apakah yang kedua seorang Lewi? Atau yang ketiga seorang Samaria? Lah, ahli Taurat dan adik-adik growers yang di rumah pasti menjawab, iya pastilah orang yang nunjukin belas kasih, yang menolong dia. Ya, jadi Tuhan Yesus bilang, ya itu benar. Pergi dan berbuatlah seperti orang Samaria itu. Ya, jadi itu poin yang pertama. Oh, jadi kasih itu harus saling memberi seperti orang Samaria yang baik hati itu ya, Kak? Iya, jadi kasih itu memberi, Indru, dan juga harus berkorban. Nah, yang Kak Siska tahu nih, ya Kak Grow bulan ini bakalan ngebahas tentang kasih Kristus ada di antara kita. Tunggu deh Kak Siska, tapi kan Kristus kan gak ada di sini. Terus gimana ya cara-cara anak IHK Grow ngerasain kasihnya Tuhan Yesus? Iya tuh, gimana tuh? Wah, gimana sih Cece ini? Kan hidup ini tuh karena anugerah Tuhan, Cece. Kita bernafas sekarang aja karena Tuhan. Nah, bagaimana kita merasakan kasih Tuhan ada di tengah-tengah kita? Nah, mendingan kita mau ini aja yuk, kita tanya aja sama Pak Wifendi gimana supaya kita bisa ngerasain kasih Tuhan ada di tengah-tengah kita. Iya, aku juga bingung. Nih, Iya. aduh mana nih Pak Wifendi nih? Pak Wifendi, oh tuh di situ tuh. Nah, adik-adik growers, kita lanjutin cerita yang tadi, orang Samaria yang baik hati. Jadi kira-kira siang hari ini pesannya apa sih? Apa sih yang kita bisa belajar dari orang Samaria yang baik hati ini? Nah, Papi Fendi mau bagiin nih. Ada 2 aja ya. Jangan lupa siapin catatannya, dicatat ya. Jadi yang pertama, teladan kasih apa yang kita bisa pelajarin ya. Yang pertama, kasih itu tidak membeda-bedakan. Sekali lagi Papi kasih tahu ya. Yang pertama, teladan kasih apa sih yang kita bisa belajar dari orang Samaria itu? Yang pertama adalah kasih itu tidak membeda-bedakan. Maksudnya apa sih? Nah tadi kan kita udah lihat ada 3 orang. Yang pertama ada orang imam. Yang kedua orang Lewi. Nah 2 orang ini sama-sama dia punya pangkat, dia punya jabatan. Oh aku imam. Yang satunya bilang apa? Saya orang Lewi. Ya. Padahal mereka tuh harusnya kalau orang imam itu bisa dianggap sekarang itu seperti hamba Tuhan lah ya. Mungkin om pendeta gitu ya. Ya padahal om pendeta sama orang Lewi ini kan harusnya menunjukkan kasihnya gitu. Tapi ketika dia menemukan orang yang dipukulin ini yang udah sekarat. Yang aduh om tolong om. Aku dipukulin, aku dirampok, aku dihabisin semuanya. Tolong. Tapi 2 orang ini menunjukkan walaupun mereka punya jabatan, walaupun mereka ngerti itu saudara mereka. Tapi mereka menganggap bahwa saya gak mau repot. Dia bukan saudara saya. Saya juga gak kenal dia juga gak kenal saya. Loh masa nolong orang harus kenal gitu ya. Padahal orang itu sekarat. Gimana kalau orang itu justru membutuhkan pertolongan dari kita semua. Ya, untung ketemu sama orang Samaria. Ya, jadi poin yang pertama sekali lagi kasih itu tidak membeda-bedakan. Papi mau kasih tahu di dalam Lukas 10 ayat 27b tertulis
Tuhan Yesus berkata seperti ini, kasihilah sesamamu manusia, jadi kasih itu sesama kita, seperti apa? Seperti dirimu sendiri. Jadi poin pertama growers, kita sudah belajar, kasih itu tidak membeda-bedakan. Kita harus mengasihi sesama kita harus mengasihi teman-teman kita harus mengasihi tetangga kita harus mengasihi semua orang sesama manusia ya. Sekali lagi sesama manusia walaupun dia mungkin berbeda ya. Mungkin dia juga tidak sama dengan kita, dia tidak seagama dengan kita, dia mungkin juga tidak tinggalnya bareng kita. Mungkin dia juga bentuk mukanya, bentuk fisiknya juga agak sedikit beda. Mungkin rambutnya keriting, mungkin matanya lebih belok daripada kayak papi gitu ya. Mata papi sipit, mungkin matanya agak belok. Gak masalah. Ya, kasih, ingat sekali lagi, kasih itu tidak membeda-bedakan. Jadi growers kalau mau menolong, kalau mau mengasihi sesama kita, Tuhan Yesus mencontohkan. Dia tidak pernah membeda-bedakan siapapun kita. Amin. Jadi itu yang pertama, kasih itu tidak membeda-bedakan. Poin yang kedua, Papi mau kasih tahu, kasih itu memberi dan berkorban. Sekali lagi Papi ulangin ya. Poin kedua, kasih itu memberi dan berkorban. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan. Mengaruniakan itu sebenarnya terjemahan gampangnya adalah memberikan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini ada sebuah contoh. Tuhan mengasihi dunia ini sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal. Jadi Papi mau kasih tahu. Orang bisa memberi tanpa mengasihi. Contohnya apa? Kalau anak-anak growers mungkin pernah ikut papi maminya, mungkin naik mobil atau naik motor, mungkin di perempatan lampu merah sering ketemu ya, ada orang-orang ngamen, ada orang minta-minta, ada pengemis mungkin ketemu di mana. Mungkin kita bisa memberi mereka tanpa kita mengasihi mereka. Tapi papi mau kasih tahu, kalau kita mengasihi, tidak mungkin kita bisa mengasihi tanpa memberi. Sekali lagi papi mau kasih tahu, kita bisa memberi tanpa mengasihi. Ya kita gak kenal, ya udahlah kasih sekadarnya aja lah. Kasih 500, kasih 1000, seperti kasih pengemis. Kita memberi tapi tidak mengasihi. Tapi Papi mau kasih tahu, kita tidak mungkin mengasihi tanpa memberi. Sama seperti Tuhan Yesus, dia mengasihi anak-anak growers. Untuk itu dia memberikan dan berkorban nyawanya untuk anak-anak growers. Supaya apa? Supaya setiap anak-anak growers yang percaya pada Tuhan Yesus tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Yang percaya katakan amin. Nah, jadi ada dua aja. Yang pertama, kasih itu tidak membeda-bedakan. Yang kedua, kasih itu memberi dan berkorban. Sama seperti Tuhan Yesus. Nah, jadi prakteknya gimana sih? Prakteknya kasih. Supaya apa? Supaya kasih itu nyata. Supaya Tuhan Yesus, kasih Tuhan Yesus itu nyata di antara kita. Prakteknya apa? Gimana supaya menyatakan kasihnya Tuhan? Tadi seperti yang Papi bilang. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita mau melihat kasih Tuhan, kita harus melakukan kasihnya Tuhan Yesus kepada sesama kita. Amin. Ya, Papi percaya setiap anak-anak growers yang nonton ibadah streaming ini menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak Tuhan Yesus yang bisa menyatakan kasihnya Tuhan di antara teman-teman growers. Haleluya. Yuk kita sama-sama tutup dalam doa. Papi berdoa, yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, aku mengucap syukur atas berkat-Mu hari ini. Roh Kudus, ajari setiap kami, saya dan juga anak-anak growers yang ada di rumah untuk mengasihi sesamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke IHK Grow, gimana tadi khotbah dari Papi Fendi? Kalian semoga semuanya dapat mengerti ya kebenaran dari firman Tuhan. Kak Siska sama Andrew tadi nyimak gak sih kesimpulannya apa aja nih? Nyimak dong. Nyimak dong. Apa nih yang pertama kesimpulannya? Nah, yang pertama itu kalau kita mengasihi orang nggak boleh membeda-bedakan, nggak boleh pilih kasih. Kita gak boleh pilih kasih ya Kak Ya. Siska. Oke, terus yang kedua apa nih Yang Andrew? kedua itu kasih itu harus memberi dan berkorban. Oh jadi kita memberi dan Iya, berkorban. Kita iya. nggak boleh ya dengan pamrih gitu Iya, ya nggak boleh, kasihnya ya. nggak boleh. Boleh. Oke, yuk sama-sama teman-teman IHK Grow kita ucapin kesimpulannya 1, 2, 3. Kasih itu tidak membeda-bedakan
Kasih itu memberi dan berkorban. Sekali lagi yuk sama-sama, kayaknya tadi kita lupa ya Kak Siska. Ayo sama-sama kita perkatakan lagi. 1, 2, 3. Kasih itu tidak membeda-bedakan. Kasih itu memberi dan berkorban. Oke, IHK Grow, kayaknya teman-teman semua adalah anak-anak yang hebat dan luar biasa. Oke, sama-sama mari kita baca ayat hafalannya kita di mana nih Ko Andrew? Di Lukas 6 ayat 36 yaitu Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Sekali lagi ya. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Oke deh. Sekian. God bless you. Happy Sunday semua IHK Growers.